Kita lanjut guys, sungguh keberanian yang keterlaluan yang kalian berdua miliki. Suara marah Din Tianseng bergema di antara langit dan bumi dan dengan satu kalimat, seolah-olah itu menyebabkan langit runtuh dan tanah retak, energi spiritual di wilayah ini mendidih dengan peluit, seolah-olah sebuah perintah diberikan yang akan diikuti dengan ketat bersama dengan tekanan yang mengerikan. Din Tianseng memang layak menjadi dekan Akademi Spiritual Sein. Kekuatan yang terungkap di balik raungannya bahkan lebih kuat dari Primordial Sky Dragon Hawk. Sosok Mu Chen berayun seperti perahu dalam gelombang di bawah tekanan yang mengerikan itu. Sepertinya dia bisa pingsan di saat berikutnya, wajahnya juga dipenuhi dengan keseriusan. Di langit, burung 9 Netherworld dengan cepat menyusut ukurannya dan berdiri di depan Mu Chen dalam sekejap, menangkal tekanan itu untuknya. Tatapan Nine Nether dingin saat dia menatap Din Tianseng saat dia merasa bahwa yang terakhir itu dalam dan tidak terukur. Namun, tidak ada jejak ketakutan di matanya. Din Tianseng, apakah Anda tidak menempatkan Akademi Spiritual Surga Utara saya di mata Anda untuk mengambil tindakan terhadap siswa dengan status Anda? Din Taichang meraung marah juga. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Din Tianseng. Sosoknya yang menjulang menerima semua tekanan yang datang dari Din Tianseng. Setiap siswa gemetar karena kedinginan, bahkan dekan lain dari akademi spiritual lainnya tidak berani ikut campur. Bagaimanapun, tidak masalah apakah itu Din Tianseng atau Din Taichang, mereka berdua memiliki kekuatan yang paling kuat. Topi besar yang diberikan Din Taichang kepadaku, bukankah kamu terlalu protektif? Bocah itu kejam, dan bahkan ketika Ji Xuan sudah dikalahkan, Mu Chen masih mencoba membunuhnya. Din Tianseng berbicara dengan nada dingin dengan wajahnya menjadi pucat. Itu wajar untuk pertempuran semacam ini menjadi berbahaya. Sebelumnya, ketika Ji Xuan menyerang, dia tidak menahan sedikit pun juga. Din Taichang mencibir, selanjutnya, menurut aturan, selama tidak ada yang mengaku kalah, pertempuran akan tetap berlanjut. Sebelumnya, ketika Din Tianseng ikut campur, Anda telah melanggar aturan. Di bawah pengawasan begitu banyak dekan Tianseng harus memberi kami penjelasan untuk itu. Din Tiansheng membeku sesaat, sebelum menjawab dengan suara serius. Sebelumnya, Ji Xuan menunjukkan tanda-tanda mengakui kekalahan. Namun, Mu Chen sedang memaksa dan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Din Tianseng, ini bukan pertengkaran antara anak-anak, tetapi pertempuran untuk sang juara. Sudut bibir Din Taichang terangkat menjadi senyuman mengejek. Wajah Din Tianseng benar-benar gelap, dan seiring dengan ekspresi gelapnya, ruang di belakangnya mulai sangat terdistorsi, karena Din Taichang tidak membiarkannya turun dengan kata-katanya. Logika Anda konyol, saya merasa kualifikasi Mu Chen untuk juara harus dicabut, Din Tianseng dengan sungguh-sungguh berbicara. Tidak memungkinkan, Din Taichang tidak bergerak sedikit pun saat dia memasang ekspresi dingin, ruang di belakangnya terpelintir dengan kuat juga dan samar-samar. Ada bayangan 1000 kaki yang perlahan menyatu di luar tubuhnya. Gambar besar itu berwarna biru abu, seolah memancarkan aura kekacauan utama. Saat bergulir, cuaca menjadi tidak stabil, dan pada saat yang sama, tekanan yang tak terkatakan menyelimuti, menyebabkan fluktuasi bahkan di ruang ini. Mungkin Din Taichang ingin berdebat denganku, Din Tianseng mencibir saat gambar cahaya surgawi yang bersinar secara bertahap muncul di sekitarnya juga. Cahaya tak berujung menyebar ke setiap sudut ruang ini. Dua tembakan besar itu sebenarnya telah memanggil badan surgawi yang berdaulat mereka keluar. Jika mereka bertarung di sini, ruang kecil ini mungkin tidak dapat menahannya. Siswa yang tak terhitung jumlahnya tercengang oleh pemandangan yang terbentang di depan mereka, di bawah dua benda surgawi yang berdaulat. Bahkan mereka sendiri merasa sangat sulit untuk bernapas. Tatapan Mu Chen juga berat saat dia melihat dua raksasa di langit. Itu adalah benda surgawi yang berdaulat. Dengan gerakan tangan mereka, mereka bahkan bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu adalah kekuatan yang dirindukan orang lain. Kalian berdua kehilangan ketenangan di hadapan begitu banyak siswa. Bukankah kalian merusak nama 5 akademi besar? Ketika Din Taichang dan Din Tianseng berhadapan, para dekan Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Akademi Spiritual Bela Diri dan Akademi Spiritual Azure Sky mengerutkan kening saat mereka berbicara. Di udara, dua benda surgawi yang berdaulat yang memancarkan mengerikan mungkin secara bertahap memudar dan akhirnya memudar. Mereka berdua mungkin tahu bahwa mereka akan kehilangan muka jika mereka bertarung di sini.
Din Taichang, jangan terlalu bangga terlalu dini. Yang tersisa di atas panggung bukan hanya siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Din Tiansheng berbicara saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Di bawah, Luo Li dan Wen Qingxuan keduanya muncul di samping Mu Chen. Setelah mendengar kata-kata Din Tiansheng, mereka tersenyum manis. Din Tiansheng, apakah Anda merasa bahwa kami bahkan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Mu Chen? Selanjutnya, saya mendukung Mu Chen merebut kejuaraan. Wen Qingxuan sangat cerdas, bagaimana mungkin dia tidak melihat melalui Din Tiansheng, yang mencoba membuat Din Tangqiu dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix mereka memiliki pemikiran lain, karena itu, dia segera memblokir jalan itu dengan satu kalimat miliknya. Wajah Din Tangqiu masih mempertahankan keanggunan saat dia melirik Wen Qingxuan secara tidak sengaja. Dia telah melihat melalui pikiran gadis kecil itu dan berbicara tanpa alternatif lain. Akademi Spiritual Myriad Phoenix saya tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam juara. Saya percaya bahwa kita harus pergi sesuai aturan, kan? Din Tiansheng menarik sudut bibirnya karena dia hanya bisa menekan ketidaksenangan di hatinya dan duduk kembali dengan lambaian lengan bajunya. Sepertinya dia mengerti bahwa tidak mungkin untuk mencabut kualifikasi Mu Chen untuk juara. Saya mundur. Wen Qingxuan tersenyum dengan mata menyipit saat dia mengangkat tangannya. Luo Li tersenyum juga dan mengangkat tangannya. Dari kelihatannya, hanya Mu Chen yang tersisa dalam pertempuran ini. Dengan demikian, gelar champion bisa saja jatuh padanya. Di atas langit, selain Din Tiansheng, 4 dekan agung dengan lembut menganggukkan kepala mereka dan melirik ke dekan dari berbagai akademi spiritual lainnya, yang juga mereka angguk setuju. Karena semua orang telah memutuskan, maka kami, 5 akademi besar akan mengumumkan bahwa juara terakhir dari turnamen akademi spiritual besar ini adalah Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika suara anggun Din Tangqiu bergema, seluruh wilayah menjadi hening untuk sesaat, sebelum digantikan dengan sorakan yang menggelegar. Itu bahkan menyebabkan ruang ini tampak seperti bergetar. Selain para siswa Akademi Spiritual Sein, yang memasang ekspresi kecewa, para siswa dari akademi lain mengeluarkan sorakan yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Tatapan penghormatan yang tak terhitung banyaknya sedang melihat sosok ramping di battle stage. Meskipun pemuda itu tidak berada di akademi yang sama dengan mereka, kekuatan luar biasa yang dia tunjukkan membuat mereka merasa yakin di dalam hati mereka. Tidak hanya dia orang yang paling mempesona di turnamen akademi spiritual besar ini, tetapi juga mungkin tidak ada orang yang bisa melampaui dia dalam 100 tahun turnamen. Kakakmu itu tangguh, di antara sorakan yang menghancurkan bumi. Para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara mengangkat wajah mereka, ekspresi mereka juga paling bersemangat. Sorakan mereka teratur saat mereka bergema di wilayah ini. Sejak berdirinya Akademi Spiritual Surga Utara, hasil dari turnamen Akademi Spiritual besar ini adalah yang terbaik yang pernah mereka miliki. Sedangkan di sudut Akademi Spiritual Myriad Phoenix, tatapan Tang Qianer juga melihat sosok yang sangat mempesona di antara sorak-sorai. Tatapannya sedikit silau, jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu, dia bahkan lebih mempesona saat dia secara bertahap menunjukkan potensi menakjubkannya yang mutlak. Dia merasa bahagia jauh di lubuk hatinya untuk dapat menyaksikan dia menjadi lebih dan lebih mempesona. Namun, ketika tatapannya jatuh ke 3 siluet sempurna, cahaya di matanya sedikit redup saat dia menggigit bibirnya yang kemerahan. Pemuda di depannya tampaknya bukan anak pemalu seperti dulu ketika dia masih muda, memegang erat tangannya saat dia memanggil, "Kakak Qianer," seorang anak laki-laki yang selalu suka mengikuti di belakangnya. Di masa depan, dia hanya akan menjadi lebih mempesona, sedemikian rupa sehingga suatu hari, namanya mungkin bergema di seluruh dunia 1000 besar. Mengenai hal ini, dia tidak menganggapnya konyol atau egois sama sekali. Itu karena dia percaya padanya. Mu Chen, kamu bisa melakukannya, Anda menjadi semakin tangguh sekarang, jika pamanmu tahu tentang ini, dia pasti akan senang, Anda akan menjadi kebanggaan alam spiritual utara kami. Tang Qianer mengepalkan tinju kecilnya saat senyum sedih muncul di wajahnya. Mu Chen berdiri di panggung pertempuran saat dia akhirnya mengendurkan saraf tegangnya di bawah sorak-sorai, dan saat sarafnya mulai mengendur, tubuhnya mulai bergoyang. Di sampingnya, 3 tangan terulur saat mereka mencoba menopang tubuhnya. Tapi tak lama, mereka bertiga bertukar pandang dan menghentikan tangan mereka yang terulur.
Mu Chen tidak jatuh, tetapi kulitnya sedikit pucat. Pertempuran sebelumnya pasti telah menghabiskan sejumlah besar kekuatannya. Nine Nether memandang Luo Li dan Wen Qingxuan. Dia tidak mengambil inisiatif untuk mengobrol saat sosoknya bergerak kembali ke tubuh Mu Chen dengan kilatan cahaya. Selamat, juara. Wen Qingxuan terkekeh. Mu Chen tersenyum pahit, karena dia bahkan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk menggodanya. Melihatnya, Luo Li merasa sedikit sakit hati. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengulurkan tangannya dengan berani dan dengan ringan memegang tangannya. Sensasi hangat dan halus memberi Mu Chen sentakan ringan di pikirannya dan memegang Luo Li juga. Dia memegang tangannya lebih erat dan tidak mau melepaskannya. Ke arah Akademi Spiritual Surga Utara, siswa yang tak terhitung jumlahnya meraung iri ketika mereka menyaksikan adegan ini dengan banyak tatapan penuh kekaguman. Wajah Luo Li sedikit merah saat noda rasa malu melintas di wajahnya, sedemikian rupa sehingga bahkan area di mana dia berdiri terlihat lebih indah. Selamat, Anda telah melakukannya. Bahkan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Luo Li masih mendorong isi perutnya ke depan saat dia berbicara sambil menatap Mu Chen. Mungkin sejak dia meninggalkan jalan spiritual, Mu Chen telah bekerja keras hanya untuk hari ini. Yang lain hanya bisa menyaksikan bagaimana dia melonjak. Tetapi mereka mengabaikan upaya yang dia lakukan yang membuatnya merasa sedikit sakit hati. Mu Chen menatap mata sebening kristal gadis ini, mencengkeram tangannya lebih erat dan mengangkat kepalanya. Saat sinar matahari bersinar, busur terang muncul di wajahnya yang tampan. Luo Li, percayalah, akan ada hari di mana aku akan menjadi seorang ahli mutlak, menciptakan awan dan hujan dengan satu jentikan tanganku untukmu. Seulas senyum lembut muncul di wajah lembut dan menawan gadis muda itu saat dia mengangguk, mencengkeram tangan Mu Chen lebih erat. Aku akan menunggumu. Ketika sang juara muncul, suasana intens di wilayah ini dengan tenang mereda. Pertempuran dari sebelumnya terlalu tak terduga. Jadi, ketika pertarungan berakhir, semua orang merasakan kelegaan yang berat di hati mereka. Pertarungan itu sudah sangat mihati, dan jika terus berlanjut, mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa menerimanya. Saat turnamen Akademi Spiritual Besar berakhir, layar cahaya yang memisahkan battle stage dan wilayah siswa juga berangsur-angsur menghilang. Pada saat genting ini, pembatasan terhadap siswa juga melemah. Di langit, cermin penghakiman raksasa perlahan berputar saat cahaya mengalir di permukaan cermin. Tak lama kemudian, beberapa siluet terlempar keluar dan mendarat dengan menyedihkan di tanah. Mereka adalah orang-orang yang terperangkap di cermin penghakiman sebelumnya. Ketika Shen Changsheng, Li Xuantong dan Su Xuan mendarat di samping Mu Chen, mereka mengacungkannya. Dilihat dari gerak-gerik mereka, meskipun mereka terjebak dalam cermin penghakiman, mereka masih bisa menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi dari sebelumnya. Mu Chen tersenyum pada mereka sebelum menggeser kepalanya, menatap Wen Qingxuan, yang meregangkan pinggangnya saat dia mengungkapkan sosoknya yang sempurna dan semakin menawan tanpa menahan diri. Kalian akan kembali ke Akademi Spiritual Myriads Phoenix setelah ini, kan? Ya, Wen Qingxuan mengangguk. Setelah turnamen Akademi Spiritual Besar berakhir, ruang ini akan ditutup. Dengan demikian, setiap siswa juga akan kembali ke Akademi Spiritual mereka sendiri. Jika mereka ingin bertemu lagi, mereka mungkin harus menunggu pertukaran antara Akademi Spiritual. Mengapa, kamu rindu saya? Wen Qingxuan memiliki niat tersenyum di matanya saat dia melihat Mu Chen. Kalau begitu, kamu dapat mengajukan aplikasi untuk bergabung dengan Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Meskipun akademi kami hanya menerima perempuan, sekarang Anda adalah juara dari turnamen Akademi Spiritual hebat ini. Saya yakin dekan kami pasti akan bersedia membukakan pintu belakang untuk Anda. Menanggapi godaan Wen Qingxuan, Mu Chen hanya bisa memberikan senyum canggung. Jangan khawatir, kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Namun, saya percaya bahwa kita tidak akan bertemu dengan identitas ini lagi. Wen Qingxuan menyapu rambut di dahinya dengan tangannya yang indah saat dia tersenyum. Mu Chen dengan ringan mengangguk setuju. Pada saat itu, dia mungkin telah meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk mengejar jalur Dao yang lebih kuat, dan latar belakang Wen Qingxuan seharusnya tidak lemah. Jadi, jika mereka bertemu lagi, identitas mereka pasti tidak seperti sekarang. Mu Chen, jika kita bertemu lagi, aku harap tidak melihatmu depresi. Terlepas dari apapun, Anda adalah juara dari turnamen Akademi Spiritual Besar.
Meskipun 5 akademi besar lemah dibandingkan dengan dunia 1000 besar, jika Anda kehilangan dorongan dan kepercayaan diri, saya yakin saya akan sangat kecewa pada Anda. Juga, Luo Li juga akan kecewa. Wen Qingxuan memandang Mu Chen. Meskipun dia menggunakan nada ringan, dia sepertinya tidak bercanda sama sekali. Mu Chen sedikit jatuh ke dalam pikirannya. Dia tahu bahwa jalannya mungkin tidak nyaman di masa depan, dan hanya akan lebih sulit dibandingkan dengan waktunya di Akademi Spiritual Surga Utara. Setidaknya saat ini, dia bisa berkultivasi dengan nyaman. Tetapi jika dia memasuki dunia 1000 besar yang luas, dia harus menanggung lebih banyak lagi. Meskipun Sovereign Realm tepat di hadapannya, itu hanya titik awal untuk jalur para ahli sejati. Namun, bakat itu sekunder di jalur seorang ahli. Hati yang teguh dan teguh adalah yang paling penting. Selama bertahun-tahun, Mu Chen telah mengalami begitu banyak hal, dan jika hatinya goyah, akan sangat sulit baginya untuk berjalan sejauh ini. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat kecantikan luar biasa Wen Qingxuan dan berkata, "Kalau begitu, kita akan menunggu dan melihat." Wajah menawan Wen Qingxuan dipenuhi dengan senyuman saat dia menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, jika kamu tidak mengecewakanku, mungkin aku akan berpikir untuk jatuh cinta padamu. Saat dia berbicara, dia memutar tatapan menggodanya pada tubuh Mu Chen. Luo Li tak berdaya meliriknya, "Saudara Mu Chen, selamat." Saat mereka berbicara, Wu Ling dan Wu Yingying dari Akademi Spiritual Bela Diri, dan Wen Busheng, datang untuk memberikan ucapan selamat. Mu Chen memiliki pendapat yang baik tentang mereka, jadi dia memiliki senyum yang tertulis di wajahnya. Mereka semua mengerti bahwa ketika mereka pergi dari sini, entah kapan mereka akan bertemu lagi, Akademi Spiritual hanyalah titik lewat di jalur kultivasi mereka, dan di masa depan, mereka akan menuju ke dunia 1000 besar yang penuh kerinduan, tahap yang brilian itu. Pada saat itu, mungkin kondisi mental mereka mungkin tidak sama lagi, terlalu sulit bagi mereka untuk tetap murni seperti sekarang ini. Dengan demikian, Mu Chen menghargai persahabatan mereka yang dibuat dari perkelahian. Wu Ling, Wen Busheng dan yang lainnya memandang Mu Chen dengan tatapan rumit. Tidak ada yang menyangka saat itu bahwa juara dari turnamen Akademi Spiritual Besar bukanlah Ji Xuan yang terkenal atau Wen Qingxuan yang terkenal, tetapi seorang pemuda yang tidak mengungkapkan banyak keahliannya sejak awal. Ketika Mu Chen diplot oleh Ji Xuan dan Sue Tianhe di cermin penghakiman, mereka merasa sedikit menyesal tentang masalah itu. Tapi siapa yang mengira bahwa orang ganas ini masih akan berhasil membunuh jalan keluar dan membalikkan situasi, mengalahkan Ji Xuan yang kuat pada akhirnya. Selanjutnya, cara yang digunakan Mu Chen pada Ji Xuan membuat mereka merasa kedinginan di hati mereka. Pemuda ini biasanya tampak begitu lembut dan hangat, tetapi begitu niat membunuhnya terusik, dia akan berubah menjadi dewa pembantaian sejati yang tidak akan ragu untuk menjadi kejam. Wu Ling, Wen Busheng dan yang lainnya semuanya dianggap sombong. Bahkan mereka tidak sepenuh hati menerima Ji Xuan. Namun, ketika menghadapi Mu Chen, yang seusia dengan mereka tidak punya pilihan selain mengaguminya. Dapat diasumsikan bahwa di masa depan, pemuda ini pasti tidak biasa. Siapa tahu, mungkin setelah sekian lama, namanya akan tersebar luas di seluruh dunia 1000 besar. Hei, kamu masih berutang budi padaku. Ingat, Wu Yingying menatap Mu Chen saat dia memiliki kedua tangannya di pinggangnya. Dia masih memiliki penampilan lada kecil yang sombong itu, kecuali bahwa selalu ada rona merah di wajahnya yang tidak bisa ditutup-tutupi. "Nona Wu, apa yang Anda inginkan dari saya?" Mu Chen tersenyum. Wu Yingying menatap Mu Chen untuk waktu yang lama, sebelum berbicara dengan gagap, "Saya masih belum memikirkannya, saya akan memberitahu Anda ketika saya melakukannya." Mu Chen sedikit geli karena lada kecil ini masih sangat imut. Di tempat, dia menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan nada keras, "Tidak peduli apa yang kamu inginkan dariku. Apakah itu mendaki gunung pedang atau menyelam ke lautan api, aku pasti tidak akan merajut alisku." Kata-kata dari laki-laki tidak bisa dipercaya, belum lagi kamu masih mesum. Wu Yingying mendengus. Mu Chen terbatuk karena canggung. "Namun, kamu masih cukup keren sebelumnya. Bahkan lebih dari saudaraku. Anggap saja sorakanku tidak sia-sia." Wajah Wu Yingying sedikit merah saat matanya yang besar dan cemerlang menatap Mu Chen, dan tidak ada rasa malu yang datang darinya saat dia berbicara terus terang. "Oh, terima kasih." Mu Chen menggaruk kepalanya, senyumnya sehangat matahari.
tidak ada sedikit pun rasa dingin di matanya dari konfrontasinya dengan Ji Xuan. Menonton dari samping, Wen Qingxuan dengan ringan melemparkan bibirnya ke samping saat dia mendekati Luo Li dan merendahkan suaranya. Nasib orang ini dengan gadis-gadis agak terlalu bagus. Siapa yang tahu berapa banyak gadis yang mungkin dia terlibat saat kamu pergi? Apakah Anda benar-benar yakin? Mengapa Anda dan saya tidak berkumpul dan mencampakkannya? Wen Qingxuan sengaja merendahkan suaranya, tetapi bisa didengar olehnya. Kelopak mata Mu Chen berkedut tak terkendali saat Luo Li memutar matanya ke arah Wen Qingxuan. Wen Qingxuan tersenyum dengan mata menyipit pada Mu Chen dan mendekatinya. Sementara Luo Li sedang berbicara dengan Shen Changsheng dan yang lainnya. Setelah itu, dia melirik ke arah Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan berkata, "Tapi, kamu punya teman di Akademi Spiritual Myriad Phoenix kami, kamu ingin pergi melihatnya?" Kakak Qianer, Mu Chen tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-katanya, dan setelah itu, kegembiraan melonjak di matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Dia melihat seorang gadis mengenakan gaun hijau muda saat dia berdiri tegak dan tegak, menatapnya juga dengan matanya yang bersemangat saat ini. Hanya dalam waktu 2 hingga 3 tahun, gadis itu telah memudar dari keadaannya yang belum matang dan telah berkembang. Bahkan ketika dia hanya diam berdiri di sana, dia masih sangat menawan. Melihat Mu Chen melihat ke atas, senyum tipis muncul dari wajah putih mutiara Tang Qianer. Sosok Mu Chen bergerak dan melompat ke bunga yang tak terhitung jumlahnya dari arah Akademi Spiritual Myriad Phoenix saat dia berdiri di depan Tang Qianer dan tersenyum, "Kakak Qianer, sudah lama sekali." Gadis itu masih memiliki kuncir kuda diikat di belakang kepalanya, dengan panjang rambutnya tersampir di pinggang. Dia tersenyum saat dia melihat Mu Chen dengan tangan di belakang dan tubuhnya sedikit berorientasi ke arah Mu Chen sebagai senyum menggoda muncul di wajahnya. "Sepertinya waktumu cukup bagus. Kakak Qianer semakin cantik sekarang, tapi sayang sekali kamu berada di Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Jika Anda berada di Akademi Spiritual Surga Utara kami, saya khawatir akan ada banyak orang yang mengejar Anda." Mu Chen menatap Tang Qianer. Sosok gadis itu sekarang bahkan lebih memikat, dan karena alasan mengapa tubuhnya berorientasi ke depan, lengkungan itu semakin diperkuat. Jika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dengan penampilan dan temperamennya, jumlah orang yang mengejarnya pasti akan lebih banyak daripada kakak senior Su Xuan. "Kau menggodaku." Wajah Tang Qianer memerah saat dia mengangkat tinjunya ke arah Mu Chen dengan marah. Mu Chen tersenyum, "Apakah waktumu di Akademi Spiritual Myriad Phoenix baik-baik saja?" "Tidak buruk, tapi dia selalu memikirkan tikus yang tidak berperasaan." Dari samping, beberapa gadis tertawa terbahak-bahak. Mereka tampaknya adalah teman baik Tang Qianer yang melihat pemuda paling bersinar di antara Akademi Spiritual dengan rasa ingin tahu. Wajah Tang Qianer memerah saat dia memelototi gadis-gadis di belakangnya. Melihat reaksinya, gadis-gadis di belakangnya langsung tertawa saat mereka berlari. Mu Chen tertawa kering saat dia sedikit terdiam menghadapi mata berair Tang Qianer. "Selamat." Tang Qianer tidak melanjutkan topik yang ambigu saat dia tersenyum tipis. "Aku percaya pamanmu pasti akan sangat bangga padamu jika dia tahu tentang ini." Mu Chen juga tersenyum. Senyumnya sangat lembut karena dia juga merindukan ayahnya. "Dia gadis yang kamu sukai selama ini." Tang Qianer berbicara dengan suara lembut saat dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah siluet Luo Li. Melihat Tang Qianer, Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. "Dia sangat luar biasa dan cantik." Tang Qianer mengedipkan bulu matanya yang panjang dan ramping saat dia mengungkapkan senyum menyedihkan. "Terima kasih." Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan. Tang Qianer menundukkan kepalanya saat dia dengan ringan menggesekkan kakinya ke tanah, dan setelah beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Sejujurnya, saya menyesal datang ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix." Mu Chen menggaruk kepalanya karena dia tidak berani melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Bagaimanapun, dia dan Tang Qianer tumbuh bersama, dengan demikian, hubungan di antara mereka sangat dekat. Tapi sepanjang waktu, dia tidak pernah berpikir tentang mereka berada dalam hubungan laki-laki perempuan. Mu Chen, mata semangat Tang Qianer sangat cerah dan indah pada saat ini. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu karena senyum di wajahnya lebih menawan. "Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan mengejar Anda di masa depan."
Gadis muda itu mengepalkan tinjunya dengan ketegasan mutlak di kedalaman matanya. Dia sudah menyesalinya sekali dan tidak ingin terus menyesalinya. Dia harus bekerja keras dan mengejarnya. Setidaknya dengan cara ini, dia akan bisa berdiri di sisinya. Mu Chen menatap mata gadis itu dan dengan ringan menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Bukan hal yang buruk untuk memberinya tujuan untuk dikejar. Kalau begitu, aku akan menunggu kakak Qianer melampauiku. Mu Chen tersenyum lembut saat dia mengangkat kepalanya, melihat ke ruang yang dipenuhi banyak orang dan menghirup udara dalam-dalam saat sorot matanya santai. Turnamen Akademi Spiritual Besar akhirnya berakhir. Dalam 3 tahun yang dia habiskan di Akademi Spiritual Surga Utara, dia mampu mengirimkan lembar jawaban yang sempurna, meskipun mengetahui bahwa ini hanyalah awal dari jalannya Dao. Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan ketika hype yang dibawakan dari turnamen Akademi Spiritual Besar berlangsung selama hampir 10 hari, itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Seluruh akademi dipenuhi dengan kegembiraan dan suasana ceria. Pihak akademi tidak menghentikan para siswa untuk bersorak dan merayakan, membiarkan mereka bertindak sesuka mereka. Bahkan petinggi akademi mungkin tenggelam dalam perayaan sekarang. Lagi pula, sudah lama sejak hasil seperti itu dihasilkan, selain dari periode puncak ketika Akademi Spiritual Surga Utara didirikan. Setelah menahan emosi mereka begitu lama, mereka akhirnya bersukacita dalam kegembiraan kali ini. Di markas besar Asosiasi Dewi Luo, di puncak gunung yang menjulang tinggi yang diselimuti hijau subur, seluruh Asosiasi Dewi Luo bisa dilihat dari atas. Tempat latihan yang luas dipenuhi dengan siluet. Di sana, arah itu juga dipenuhi dengan kegembiraan. Di puncak gunung, pemuda itu diam-diam berbaring di rumput saat angin sepoi-sepoi bertiup dan mengayunkan rumput yang menggosok wajahnya. Kelambanan dan kehangatan membuatnya tanpa sadar menutup matanya. Kedamaian ini menyenangkan baginya. Setelah turnamen Akademi Spiritual Besar yang berlangsung selama setengah tahun, ini hampir merupakan kenikmatan mewah yang mustahil. Hanya setelah melalui turnamen yang menekan dan intens, dia akan tahu bahwa momen ini sangat berharga. Angin sepoi-sepoi bertiup bersama dengan seutas aroma. Seorang gadis dalam gaun biru, yang sangat elegan, diam-diam berjalan ke sisi pemuda itu, dan menatap wajahnya yang tampan saat lengkungan lembut muncul dari sudut bibirnya. Dia mencabut sehelai rumput dengan jari-jarinya yang seputih mutiara dan dengan lembut mengusapkannya ke wajah Mu Chen. Sensasi menggelitik membuat Mu Chen dengan malas membuka matanya saat dia melihat gadis di depannya. Dia menyeringai dan mengulurkan tangannya, berniat memeluk pinggangnya. Melihat reaksinya, Luo Li dengan cepat mengelak saat wajahnya yang benar-benar cantik dipenuhi dengan senyuman saat dia melihat ke arah Mu Chen. Seluruh akademi sedang merayakan dan kamu, protagonisnya diam di sini. Aku benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk itu. Mu Chen dengan ringan menopang tubuhnya dan bersandar di batu besar, menunjukkan senyum lemah. Melihat senyum Mu Chen, Luo Li yang berniat menggodanya merasa sedikit sakit hati. Dia berjongkok, matanya yang sebening kristal mengalir dengan lembut. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tahukah kamu, pada saat itu, ketika kamu mendapatkan sang juara, bahkan aku merasa bangga padamu. Suara Luo Li lembut, kelembutan tulus yang ditunjukkan di matanya bahkan bisa meluluhkan hati batu pria manapun. Mendengar suara yang selembut air di telinganya, senyum lemah yang menggantung di sudut bibirnya dengan tenang meleleh dan digantikan oleh emosi dan kepuasan yang tak terlukiskan. Di matanya, bahkan ribuan atau ratusan pujian dari orang lain tidak sebanding dengan noda perawatan lembut gadis di hadapannya ini. Luo Li. Gadis itu tersenyum, memberi saya pelukan. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia mengulurkan kedua tangannya. Wajah Luo Li merah saat dia menggelengkan kepalanya, aku tidak mau. Aku ingin. Mu Chen terpental saat lengannya dengan cepat memeluk pinggang ramping gadis itu dan mendorongnya ke bawah ke rumput dengan cara yang sombong dengan dia di atas. Menghadapi wajah familiar yang sangat dekat dengannya, dan menghirup bau yang bertiup, wajah Luo Li memerah saat dia mengangkat tinju kecilnya dan dengan malu-malu memukulnya. Penipu. Mu Chen tidak melakukan hal lain karena dia hanya menundukkan kepalanya dan melihat wajah yang benar-benar cantik. Tanpa sadar, gadis itu telah tumbuh lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Temperamennya menjadi lebih memesona, yang membuat Mu Chen sedikit linglung. Saat dia mulai tumbuh, gadis di depannya mulai berubah juga.
Mungkin suatu hari, dia akan benar-benar mencabik-cabik ketidakmatangan seorang gadis dan menjadi permaisuri sejati dari klan Dewa Luo. Pada saat itu, ketenarannya mungkin bergema di seluruh dunia seribu besar. Meskipun dia sendiri memiliki ibu yang kuat, dia tidak bisa berbuat banyak untuknya, sebaliknya, itu membawa bahaya baginya. Namun, Mu Chen tidak mengeluarkan satu keluhan pun. Selama bertahun-tahun, dia bergantung pada kerja kerasnya sendiri dan mengerti dari awal bahwa tidak mungkin menjadi ahli sejati dengan bergantung pada berkah itu. Luo Li, yang awalnya menerima kenyataan bahwa Mu Chen akan menjadi sensitif, sedikit menyipitkan matanya ketika dia menemukan bahwa yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda bermain nakal. Sepasang matanya yang menawan menatap wajah tampan itu. Sorot mata yang terakhir sedikit linglung, tetapi juga berfluktuasi dengan tenang. Pada akhirnya, pemuda itu masih menunjukkan senyum tipis. Senyumnya terpancar dengan rasa percaya diri. Senyum itu membuat Luo Li menggigit bibirnya yang merah dan menunjukkan sedikit kegilaan karena, yang dia sukai dari Mu Chen adalah kepercayaan dirinya yang bersinar. Luo Li, kamu akan segera pergi, kan? Mu Chen berbicara sambil menggoreskan jarinya di wajah Luo Li. Tubuh gadis di bawahnya bergetar tanpa terasa, matanya yang sebening kristal juga sangat tumpul pada saat itu. Dia selalu diam tentang masalah ini, tetapi dia tidak pernah berharap Mu Chen begitu tertarik dan merasakannya. Dia menatap wajah Mu Chen dan dengan lembut berkata, kakek hanya memberi saya waktu 2 tahun, dan waktu yang dialokasikan telah berlalu. Pupil matanya berwarna kusam karena dia tahu bahwa ketika mereka berpisah kali ini, entah kapan mereka akan bertemu lagi. Dia ingin tinggal bersama Mu Chen, tapi dia tidak bisa karena, dia tidak sendirian. Dia adalah permaisuri masa depan klan Dewa Luo, dia masih harus melindungi klan yang tak terhitung jumlahnya. Mu Chen, maafkan aku. Luo Li menggigit bibir merahnya dengan keras saat sudut matanya memerah. Dia tahu bahwa mungkin dalam periode waktu berikutnya, Mu Chen akan mengejar langkahnya, langkah-langkah yang dipenuhi duri dan dia sangat menyadari betapa menyakitkan hati yang harus dia bayar untuk menonjol di dunia seribu besar. Dunia seribu besar terlalu luas, dan ada terlalu banyak orang jenius. Banyak dari mereka diam-diam jatuh sebelum mereka bahkan dapat menyebabkan riak. Mereka yang bisa menonjol di dunia seribu besar adalah mereka yang telah mengalami kesulitan yang tak terhitung banyaknya, di mana banyak yang akan melupakan diri mereka sendiri. Jika mungkin, dia lebih suka Mu Chen tetap biasa. Setidaknya dengan cara ini, dia masih bisa mempertahankan senyum cerahnya dan tidak akan tertutup luka hanya untuk mengikuti jejaknya. Pada titik waktu ini, dia harus tinggal di sisinya. Mu Chen mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat mata Luo Li yang memerah. Meskipun aku ingin kamu tetap di sisiku, akan terlalu egois bagiku untuk melakukan itu. Saya tahu bahwa Anda merasa kasihan kepada saya, tetapi karena Anda sementara dapat menyingkirkan klan Dewa Luo untuk berada di sisi saya, tidak ada alasan mengapa saya tidak dapat bekerja keras demi Anda. Luo Li, aku mencintaimu. Klan Dewa Luo mungkin terlalu jauh dariku sekarang, dan aku tidak bisa membuat kakek dan anggota klanmu menerimaku. Bisa jadi mereka bahkan meragukan penglihatanmu dan merasa bahwa kamu hanya jatuh cinta pada pria yang memiliki nasib baik, tapi... Mu Chen melihat emosi yang muncul di mata Luo Li sambil melanjutkan, percayalah. Akan ada hari ketika saya akan pergi ke klan Dewa Luo. Pada saat itu, saya akan memberitahu mereka bahwa Anda belum menemukan batu biasa di padang pasir, tetapi batu yang bahkan lebih mempesona daripada berlian. Petik 2. Untuk itu, saya akan memberikan segalanya. Luo Li menutup mulutnya dengan tangan kecilnya saat air mata mengalir di kedalaman matanya. Dia dipenuhi dengan emosi dan kegembiraan yang menyentuh saat dia menganggukkan kepalanya. Oke, jangan hanya merasa sakit hati untukku. Waktumu di klan Dewa Luo juga tidak akan mudah. Apapun yang terjadi, ingatlah untuk menungguku, apapun yang terjadi. Mu Chen menyeka air mata dari wajah Luo Li dengan jarinya sambil tersenyum. Aku pasti akan pergi ke klan Dewa Luo dan menemukanmu, aku akan menggunakan ini sebagai janji. Mu Chen menarik tangan Luo Li dan menundukkan kepalanya, dengan ringan mencium bibirnya yang merah. Itu sama dinginnya dengan batu giok. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati, dia tenggelam dalam gairah dan mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di leher pemuda itu saat dia menawarkan bibirnya yang berwarna cerah dan lembut.
Semburat kemerahan melintas di matanya, menjadi pemandangan paling indah di puncak ini. Dalam beberapa menit berikutnya, Mu Chen dan Luo Li saling menempel. Keduanya bisa dianggap sebagai pasangan paling mempesona di Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika banyak orang melihat mereka, mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Namun, mereka tidak merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, senyum ceria Luo Li juga secara tidak sadar telah berkurang banyak. Meskipun dia menunjukkan kebahagiaan di luar, dia tidak bisa mempertahankan kedamaian seperti itu. Dan kesuraman ini berlangsung sampai hari ke-8. Platform budidaya markas besar Asosiasi Dewi Luo. Luo Li dan Mu Chen bersandar satu sama lain saat mereka duduk di atas batu yang menjulang tinggi dan dengan santai melihat para anggota pelatihan Asosiasi Dewi Luo. Melihat betapa intimnya keduanya, semua orang merasakan kekaguman dari lubuk hati mereka. Luo Li ringan memegang tangan Mu Chen saat ia mengenakan noda senyum ringan di bibirnya. Mereka telah mempertahankan cara ini sampai matahari terbenam saat sinar matahari merah menyinari tanah. Tangan Luo Li tiba-tiba gemetar. Mu Chen merasakan tindakannya yang tiba-tiba. Luo Li menoleh saat dia dengan ringan menanamkan ciuman di wajah Mu Chen yang jarang dia lakukan dalam pandangan semua orang. Setelah itu, dia berdiri dan mengangkat kepalanya, memfokuskan pandangannya ke langit yang jauh. Ruang ke arah itu tiba-tiba terdistorsi dan pusaran spasial besar mengikutinya. Dari pusaran, semua orang dengan jelas melihat kilau kolosal yang bergerak melintasi ruang saat kaki melangkah keluar. Sosok mengesankan yang sepertinya bisa menutupi langit dan bumi perlahan muncul di cakrawala ini. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara tercakup dalam sosok seperti dewa ini. Dan menilai dari ekspresi Luo Li, Mu Chen tahu bahwa orang ini seharusnya menjadi patriark klan Dewa Luo saat ini, yang merupakan kakek Luo Li, yang merupakan eksistensi di tingkat penguasa bumi. Luo Tianzhen, ruang terkoyak, membentuk pusaran yang cukup besar yang sepertinya terhubung ke dunia lain. Pada saat ini, sosok yang mengesankan muncul dari pusaran hitam pekat yang bisa membuat hati orang lain berpacu. Siluet itu awalnya raksasa, tetapi ketika sosok itu muncul, itu kembali ke ukuran normal, dan setiap mata di Akademi Spiritual Surga Utara melihatnya dengan kaget. Itu adalah seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih, mengenakan jubah hitam. Wajahnya menua, tetapi ada gengsi yang mendebarkan darinya, bahkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar karena gengsi itu. Seluruh bumi dan langit tampaknya tunduk di bawah kakinya. Tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti, menyebabkan suasana gembira di Akademi Spiritual Surga Utara menjadi sunyi dalam sekejap. Tidak hanya siswa, tetapi bahkan beberapa sesepuh memiliki wajah memucat saat mereka melihat sosok itu. Tekanan adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga bahkan Lord Northrensea, keberadaan paling kuat di Akademi Spiritual Surga Utara, tidak memiliki tekanan mencekik seperti itu. Apa identitas pria itu yang begitu menarik? Di cakrawala jauh, pusaran ruang bergoyang. Setelah kemunculan sesepuh seperti dewa ini, cahaya muncul sekali lagi dari pusaran, yang diikuti dengan raungan yang dalam. Semua orang melihat ratusan bangau perak besar mengepakkan sayap mereka, ditutupi oleh petir yang ganas saat mereka melewati pusaran dan diam-diam melayang di belakang sesepuh berjubah hitam. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa pada bangau itu, ada ksatria yang mengenakan baju besi perak dan memegang tombak perak besar. Meskipun mereka tetap diam, aura pembunuhan yang kuat tersapu dari tubuh mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah pasukan yang perkasa. Formasi yang mereka buat membuat wajah siswa yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat. Para ksatria yang menunggangi bangau petir itu tidak diragukan lagi telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, pasukan asli, bukan pasukan biasa yang longgar dan tidak terorganisir. Jika tentara ini melancarkan serangan mereka, bahkan seorang ahli sovereign pun tidak akan bisa menahan serangan mereka. Mu Chen berdiri dengan ekspresi berat, sambil melihat sesepuh berjubah hitam, serta tentara di belakangnya. Bangau petir itu seharusnya bangau pemakan petir, peringkat ke-24 di catatan binatang spiritual. Dengan begitu banyak dari mereka di sini, itu menunjukkan betapa menakutkannya klan Dewa Luo. Ketika kelompok misterius ini muncul, Akademi Spiritual Surga Utara jelas terintimidasi olehnya.
Namun, pihak akademi dengan cepat bereaksi saat deru angin terdengar bersamaan dengan para sesepuh bergegas mendekat, dengan hati-hati melihat kelompok itu. Di belakang sesepuh itu, kelompok besar dari aula hukuman juga memiliki penjaga mereka. Tetapi bahkan ketika menghadapi penjaga dari Akademi Spiritual Surga Utara, sekelompok orang itu tidak bergerak. Penatua berjubah hitam yang berdiri di depan menyapu pandangannya, sebelum memperbaikinya ke arah tertentu. Di arah itu, ada kecantikan yang ramping, anggun dan luar biasa diam-diam berdiri di sana saat dia menatapnya. Melihat gadis itu, senyum lembut samar yang sulit dideteksi muncul di wajah sesepuh yang bermartabat. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Mu Chen, yang berdiri di samping Luoli. Meskipun ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, Mu Chen merasakan tekanan mengerikan yang menyelimutinya melalui ruang pada saat itu juga. Tekanan itu bahkan menciptakan retakan samar pada batu di bawah kakinya. Namun, kisaran tekanan itu dikendalikan dengan sempurna, selain dari area dia berdiri, tidak ada tekanan yang bocor keluar. Luoli tampaknya telah merasakannya dengan indranya yang tajam saat dia sedikit mengernyitkan alisnya dan hendak bergerak maju. Namun, Mu Chen mengulurkan tangannya dan memegang pergelangan tangannya dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa jika dia membutuhkan Luoli untuk berdiri di hadapannya selama pertemuan pertama mereka, Patriark klan Dewa Luo itu akan benar-benar kecewa padanya, atau mungkin dia tidak memiliki banyak harapan untuk dirinya sendiri sejak awal. Ekspresi Mu Chen tenang, hanya Luoli, yang tangannya dipegang olehnya, yang bisa merasakan getaran samar. Keringat merembes dari punggungnya, membasahi pakaiannya di dalamnya. Tekanan yang datang dari penguasa bumi terlalu menakutkan. Jika Luo Tianshen memiliki niat untuk membunuh, Mu Chen mungkin akan dibantai dalam sekejap. Namun, tidak peduli berapa banyak tekanan yang dia rasakan, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang. Tekanan itu hanya berlangsung selama 2 menit tetapi telah membuat Mu Chen merasa sedikit mati rasa di tubuhnya. Jadi, ketika tekanan tiba-tiba ditarik, Mu Chen menyadari bahwa dia bisa menggerakkan tubuhnya, dan karena kekuatan di balik cengkeramannya, itu meninggalkan bekas di pergelangan tangan Luoli yang adil. Di langit yang jauh, Luo Tianshen secara bertahap menarik kembali pandangannya dan dengan samar berkata, dia memang memiliki daya tahan, tidak seburuk yang saya kira. Di belakang Luo Tianshen, ada 2 bangau pemakan petir yang lebih dekat dengannya, yang memiliki 2 pria di atasnya. Dilihat dari penampilan mereka, usia mereka kira-kira 27 atau 28 tahun. Mereka mengenakan baju besi perak saat mereka memancarkan disposisi keren. Temperamen mereka tidak biasa. Jelas, status keduanya tidak rendah, tetapi mereka tampaknya tidak dekat satu sama lain karena mereka menjaga jarak dan tidak berbicara. Namun, aura pembunuhan yang tersembunyi di tengah alis mereka membuat mereka tampak seperti asura yang terkendali. Ketika para ksatria di belakang mereka melihat siluet belakang mereka berdua, rasa hormat yang terpancar dari lubuk hati mereka terungkap di mata mereka. Jelas, kedua orang itu tidak biasa. Ketika mereka mendengar suara samar Luo Tianshen, ada riak di mata mereka yang awalnya tenang, mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah itu, terlihat sedikit penasaran. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, ada siluet cahaya yang membubung ke arah cakrawala. Melihat kedatangan Din Taichang, ekspresi mereka berat saat mereka melihat Luo Tianshen dan tidak berbicara. Tawa yang akrab kemudian terdengar di wilayah ini. Haha, tamu langka yang kita miliki. Saya tidak pernah berharap klan Dewa Luo datang ke Akademi Spiritual Surga Utara kami. Sungguh tidak pengertian bagi saya untuk tidak menerima kalian. Di sebelah Din Taichang, ada sosok tua yang sedikit bengkok yang muncul. Dia adalah naga laut utara dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika setiap siswa melihat kedatangan naga laut utara, dalam hati mereka merasa lega. Sosok itu adalah pilar sebenarnya dari Akademi Spiritual Surga Utara. Luo Tianshen juga mengalihkan pandangannya ketika naga laut utara muncul saat noda keheranan muncul di matanya. Dari kelihatannya, dia sepertinya merasakan kekuatan yang dimiliki oleh yang terakhir. Yang terakhir juga sama di Earth Sovereign Realm. Kamu pasti Tuan Laut Utara dari Akademi Spiritual Surga Utara, kan? Saya Luo Tianshen. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya atas kunjungan dadakan saya, Luo Tianshen berkata dengan senyum tipis. Jadi ini adalah Patriark klan Dewa Luo,
suatu kehormatan bertemu denganmu akhirnya. Naga Laut Utara menangkupkan tangannya dengan senyum menggantung di wajahnya saat dia menahan banyak kebencian duniawi dari sebelumnya dan menjadi sedikit serius. Meskipun dia juga berada di alam penguasa bumi, dia mengerti bahwa masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Luo Tianzhen. Bagaimanapun, yang terakhir telah berada di alam penguasa bumi untuk waktu yang lama, sementara dia baru saja menerobos ke alam ini setahun yang lalu. Ketika reputasi Luo Tianzhen beresonansi, reputasinya masih biasa-biasa saja. Patriark Luo, aku ingin tahu apa yang membuatmu harus mengunjungi Akademi Spiritual Surga Utara kami. Melihat penampilan Naga Laut Utara, Din Taichang juga merasa lega di hatinya saat dia berbicara dengan sopan dengan tangan ditangkupkan. Aku di sini untuk membawa cucuku kembali. Aku yakin kalian berdua tidak akan menghalangiku dalam hal ini, kan? Luo Tianzhen berbicara sambil tersenyum. Din Taichang dan Naga Laut Utara bertukar pandang saat mereka melihat ke arah Asosiasi Dewi Luo. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, mungkin hanya ada gadis yang bisa dikaitkan dengan klan Dewa Luo. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Luo Li adalah cucu Luo Tianzhen, yang juga menyiratkan bahwa dia adalah permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo. Siswa di Akademi Spiritual Surga Utara memiliki kebebasan. Selama mereka tidak melanggar aturan di akademi, mereka dapat pergi sesuka mereka. Kami tidak akan ikut campur. Naga Laut Utara tersenyum. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada kalian berdua. Luo Tianzhen menganggukkan kepalanya saat dia melangkah maju, dan sosoknya sudah menghilang. Pada saat itu ketika dia pergi, dua pria di belakangnya juga menghilang. Langit di atas Asosiasi Dewi Luo. Ruang berdesir saat tiga sosok muncul di depan Luo Li dan Mu Chen di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Lier, ikuti aku kembali. Luo Tianzhen menatap gadis yang menjadi semakin menonjol. Noda kepuasan muncul di wajahnya saat dia mengulurkan tangannya yang layu ke Luo Li sambil tersenyum. Luo Li menatap yang lebih tua di depannya dan menggigit bibirnya yang merah. Dia melirik Mu Chen, yang menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Dia dengan santai melangkah maju, tetapi langkahnya lamban dan tidak praktis. Pupil matanya yang sebening kristal meredup sedemikian rupa sehingga bisa membuat orang lain merasa patah hati. Meskipun dia sudah siap untuk itu, dia tidak bisa menghentikan perasaan asam dari hidungnya saat dia melihat siluetnya. Tangannya sudah terkepal erat di lengan bajunya, mungkin jika dia cukup kuat, tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Namun, dia masih terlalu lemah. Mu Chen menghirup seteguk udara. Pada saat ini, pemahamannya menjadi lebih jelas. Dia perlu tumbuh lebih kuat agar adegan di hadapannya ini tidak terjadi untuk kedua kalinya. Langkah Luo Li tiba-tiba berhenti saat dia berbalik dan menyelam ke dalam pelukan Mu Chen. Lengannya erat terkunci ke pinggang Mu Chen saat dia menggigit bibirnya yang kemerahan sampai mereka mulai berdarah. Mu Chen juga memeluk gadis itu di dadanya. Adegan ini membuat banyak anggota Asosiasi Dewi Luo merasa masam di hati mereka. Luo Tianzhen diam-diam menyaksikan adegan ini, dan mata dua orang di belakangnya sedikit bergetar saat mereka melirik Mu Chen lagi dan sedikit mengalihkan pandangan mereka. Mu Chen perlahan melonggarkan pelukannya. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata di telinga Luo Li, "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku lagi, tidak seorang pun." Suaranya lembut dan lambat, tetapi ketegasan di dalamnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Air mata berkumpul di mata Luo Li saat dia tahu bahwa untuk tujuan ini, Dewa tahu berapa banyak upaya memilukan yang harus dia bayar. Tetapi pada saat seperti ini, dia tidak berbicara apa-apa lagi dan perlahan menganggukkan kepalanya. Dia mendorong Mu Chen pergi dan akhirnya berbalik tanpa ragu-ragu. Dia berjalan melewati Luo Tianzhen tanpa mengambil tangannya yang layu. Jelas, dia sedikit marah di dalam hatinya. Matriark muda, kedua pria yang berdiri di belakang Luo Tianzhen tersenyum tipis kepada Luo Li saat mereka membungkuk. Tangan mereka terkepal saat mereka meletakkannya di dada mereka. Kesatriamu telah datang untuk menjemputmu. Mereka melambaikan tangan saat tiga bangau pemakan petir yang cemerlang terbang di atas angin yang memekik. Salah satunya sangat elegan dan ramping. Luo Li melompat dan mendarat di atasnya. Saat Lightning Eater keren yang membawa Luo Li pergi, Luo Tianzhen menatap Mu Chen untuk pertama kalinya. Tidak ada emosi yang terungkap di wajahnya. Mu Chen juga mengangkat kepalanya saat dia melihat orang tua yang telah mendukung kemuliaan terakhir klan Dewa Luo. Dibandingkan dengan lelaki tua itu,
Dia masih muda dan memasang ekspresi tenang. Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Terima kasih telah menonton.